لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada wa a'ta qalilan wa akda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mensalehkan pemilik harta, ithariyah sahibil mal, topik kita kali ini. Jamaah, problem terbesar internal kejamaahan, bahkan kemanusiaan kita, menurut sementara ahli itu ada dua. Yang pertama adalah manusia cenderung menolak sesuatu yang ada di luar dirinya. Informasi, paham, pemikiran, pendapat manusia cenderung jauh, bahkan memusuhi apa yang di luar dirinya. Karena itu, kalau ada sesuatu yang baru, pemikiran yang baru, orang sering sebut itu aliran baru, paham baru. Dia menolak sesuatu di luar pikiran atau pendapat. Yang kedua adalah menahan dari sudut sesuatu yang dimiliki manusia, dia menahan. Harta, sesuatu yang dimilikinya, nyawa, kedudukan, jabatan, itu dia status quo. Karena itu ayat-ayat Makkiyah turun untuk meluruskan kalau itu bengkok, atau mengokohkan kalau itu sudah benar orientasi para sahabat terhadap harta. Karena itu Al-Quran mengatakan yahsabu anna malahu akhlada, koreksi Al-Quran. Kalla saya'lamun, dan perkataan firman yang lain. Kerja besar sejarah, bahkan kerja besar kemanusiaan adalah meluruskan orientasi manusia terhadap harta. Al-Quran berfirman, wa mimma, hanya sebagian saja, razaqnahum yunfikun, yang Allah minta supaya dikeluarkan. Yang pertama. Yang kedua adalah dakwah membutuhkan jiwa-jiwa pahlawan, mental-mental kompetitor. Karena itu sejak awal Al-Quranul Karim mengajak semua sahabat untuk berfastabiqul khairat, wasari'u ila maghfirah, kalau itu kepada dosa. Supaya apa? Para sahabat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi 1:10. Kalau ada 20 orang bisa mengalahkan 200, kalau ada 100 orang bisa setara dengan 1000 kekuatan. Dan inilah yang dipakai oleh para syekh, muharrik, mujahid untuk mengukur kekuatan dia. Jiwa-jiwa pahlawan dibutuhkan oleh dakwah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika seorang sahabat masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat mulia Abdullah bin Sukhair, yaqulu ibnu Adam mali, anak cucu Nabi Adam ini tak henti-hentinya
menggadang-gadang hartanya, mali, hartaku, hartaku. Sampai masuk liang kubur pun dia tetap berbicara soal harta. Fama min malihi illa thalatha. Padahal yang dia punya itu 3. Apa yang ia makan jadi kotoran, apa yang ia pakai akan usang, dan apa yang ia sedekahkan, mata sadaqat fa'amdai. Apa yang ia sedekahkan dan itulah yang abadi. Maka hadirin sekalian, mensalehkan pemilik harta bagi dakwah, termasuk kita kaum muslimin di Dewan Dakwah yang menjadi komunitas keluarga besar Dewan Dakwah, mendorong jamaahnya, keluarga besarnya agar memiliki kesalehan sosial di samping kesalehan pribadi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah perintah Al-Quran bermitra kepada 3 orang, yakni muttaqin 1-5. Setelah menjelaskan tentang kepercayaan bab keimanan, Al-Quran mengetengahkan tentang perintah untuk berinfak. Maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina illa amarana ay hathana bisadaqah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya berdiri di hadapan kami kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kami untuk selalu bersedekah. Sampai di awal hijrah ada ayat yang disebut oleh para ulama tafsir dengan ayatun najwa. Mana-mana orang yang memiliki keperluan berbicara rahasia yang sifatnya khusus atau tertentu, maka oleh ayat itu diminta untuk sedekah duluan. Untuk apa? Untuk melatih jiwa para sahabat di satu sisi, di samping untuk membiayai beban hidup para sahabat di awal dakwah, selain dengan cara mu'akha. Hadirin, seorang sahabat di tahun Amud Duyuf, tahun ke-9 Hijrah, sampai tahun ke-10, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mau haji, itu tidak jadi. Kenapa? Datang sejumlah tamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Salah satu di antara tamu besarnya pada saat itu adalah kelompok Badui yang keras hatinya, yang etikanya sangat kasar sekali, dan kepemilikan terhadap hartanya itu sangat besar. Maka di antara yang datang itu ada sahabat bernama Qais bin Asim radhiyallahu an. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, al-malul ladzi la yakunu alayya fihi tab'ah min dhaifi adhafani au iyalun idza kathura." Dia bertanya kepada Nabi setelah membawa kaumnya masuk Islam dalam jumlah yang besar, "Harta apakah wahai Rasulullah yang tidak ada tanggung jawab dan perhitungan atas saya dari orang yang menuntut hak di sekitar saya? Tamukah itu, keluargakah itu, atau orang lainkah itu?" Para pentahrik dan komentator hadis mengatakan sahabat ini, Qais bin Asim, adalah Badui yang memiliki banyak harta, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin agar suku Badui ini, Qais bin Asim ini benar orientasinya terhadap harta. Dan karena itulah muncul para sahabat yang di dalam hadis disebutkan zahabad duthuru bil ujur, diborong pahala ini oleh juragan pahala, yakni para pesedekah. Hadirin sekalian, kitab-kitab lama tazkiyah membahas, sekelas Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab besarnya Ihya
Ulumuddin juz 4 140. Sekelas Al-Qadhi Iyad, seorang hakim agung dari fuqaha Maliki, atau yang paling ringan Imam An-Nawawi dalam kitab populernya Riyadhus Shalihin membahas fadlul ghina asyakir, keutamaan orang kaya yang peduli. Mana yang lebih baik antara orang kaya yang peduli, al-ghaniyus syakir, atau orang miskin yang bersabar, yang bisa menahan diri, yang dia qanaah? Di fikih aulawiyatnya dan di fikih muyassarnya, Syekh Qardawi mengatakan, saya lebih memilih al-ghaniyus syakir, orang kaya yang peduli, orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Kemaslahatannya banyak, kemanfaatannya banyak. Berdasarkan riwayat, fatwa, pandangan para ulama ini, maka kita simpulkan bahwa Islam, dakwah, memerlukan, mengundang jamaah sekalian untuk menjadi orang kaya yang bersyukur. Di dalam satu sisi, menjadi orang miskin yang bersabar, kalau itu golongan ekonomi bawah, atau menjadi orang yang qanaah kalau dia berada di tengah. Kaya yang bersyukur, miskin yang bersabar. Tapi kalau saya boleh memilih, kata Syekh Qardawi dalam fatwanya, adalah al-ghaniyus syakir. Karena itu di satu khutbahnya sambil menangis mendengarnya Abu Bakar Siddiq dibilang oleh Nabi SAW dalam kalimat yang indah, ma nafa'ani malun qattu, ma nafa'ani malu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada harta yang begitu bermanfaat, bermaslahat bagiku kecuali hartanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menangislah Abu Bakar dan ikut menangis pula lah para sahabat yang lain mendengar pesan Nabi ini. Maka kata Abu Bakar Siddiq, ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Apalah aku dan apalah hartaku ini kecuali untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar satu di antara sahabat yang Nabi bilang semua pintu surga yang 8 dimasukinya. Kenapa? Karena kelasnya sudah menjadi al-ghaniyus syakir, mensolehkan pemilik harta, kerja besar sejarah, kerja besar kemanusiaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.